Hai guys, kembali lagi bareng gua di Barai Anime. Gimana kabar kalian semua? Wahai para penikmat konten spoiler, semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Di video kali ini, gua mau nerusin kisah perjalanan Mukoda di dunia isekai. Melanjutkan kisah sebelumnya, di keesokan paginya, Mukoda dan yang lainnya memutuskan untuk meluangkan waktu sejenak bersantai setelah sarapan sebelum kembali ke dalam dungeon. Mukoda sendiri sedang bersantai dengan secangkir kopi, sementara familiarnya menyeruput segelas susu buah. Berkat dupa yang Mukoda nyalakan di malam sebelumnya, hanya ada 2 atau 3 nyamuk vampir yang berdengung di luar penghalang Vel, dan beberapa nyamuk yang cukup berani terbang mendekat dengan sangat ruyung-huyung hingga sepertinya mereka akan jatuh kapan saja. Sekali lagi, Mukoda terkejut melihat betapa efektif dan ampuhnya pestisida dari supermarket online-nya. Kemudian Mukoda membuka menu toko online-nya, membeli beberapa jenis pestisida dan memasukkan semua ke dalam item box. Saat Mukoda meneguk sisa kopinya, ia menoleh dan menemukan Vel memberinya tatapan tajam. "Apa? Kamu telah naik level secara drastis," katanya. Mendengar itu, Mukoda memutuskan untuk melihat statistiknya dan berikut statistiknya. Dan benar saja, saat ini Mukoda berada di level 85. Ia cukup yakin bahwa terakhir kali memeriksa statusnya, Mukoda berada di level 78. Dengan kata lain, ia telah melonjak 7 level. Mukoda hanya bisa berasumsi bahwa nyamuk-nyamuk vampir yang terbunuh oleh dupa yang dinyalakan semalam dihitung sebagai pembunuhannya. Mereka mungkin adalah monster peringkat D, tapi mengingat banyaknya jumlah monster yang tewas, masuk akal jika jumlah level naiknya cukup drastis. Dengan levelnya saat ini, berarti Mukoda telah membuka penyewa baru. Beberapa waktu berlalu, Vel dan Dora memberi Mukoda informasi tentang monster jenis baru ini. Rupanya mereka adalah karnivora dan sangat mahir dalam menggunakan jumlah untuk keuntungan mereka dalam pertempuran. Mereka menyerang secara berkelompok dan diketahui bisa mengalahkan monster yang jauh lebih besar dan berperingkat lebih tinggi di atas mereka. Cara utama mereka menyerang adalah dengan menggigit rahang bawah yang kuat mirip seperti jepitan. Sebetulnya monster itu tidak terlalu berbahaya karena itulah mereka cenderung berburu secara berkelompok. Lagi pula berkelompok adalah satu-satunya hal yang mereka kuasai. Seperti yang bisa kamu lihat, mereka menyerang dengan gigih sampai mereka merenggut nyawa mangsanya. Vel menjelaskan ketika satu demi satu semut tentara hutan menempel pada banteng hutan merah. Ungkapan kekuatan dalam jumlah terasa lebih tepat. Banteng hutan merah mati-matian meronta-ronta dan memukul-mukul dalam upaya mengusir semut tentara. Sambil memaki kesakitan dan frustasi, banteng hutan merah berangsur-angsur kehabisan stamina menghadapi serangan semut yang tak ada henti-hentinya, dan akhirnya ia binasa. Kemudian menjatuhkan sebutir kulit dan sepotong daging. Daging itu segera disantap semut, diukir menjadi potongan-potongan kecil dan membawanya ke dalam hutan. Sedangkan kulitnya diabaikan begitu saja. "Tuan, haruskah Sui menghajar mereka?" kata Sui. "Jangan ikut campur Sui," tegur Vel. Mendengar kata-kata Vel, Sui menganggapnya dengan serius dan mengempis menjadi genangan air kecil yang menyedihkan. Jadi Mukoda memberinya pelukan yang menenangkan dan melindunginya. Aku akui nada bicaraku kasar, tapi aku punya alasan kuat untuk bereaksi seperti itu." Vel melanjutkan untuk menjelaskan keadaannya. Ternyata jika dalam skenario terburuk, mengganggu semua tentara hutan bisa menimbulkan konsekuensi yang mengerikan. Mereka bisa merasakan ketika sesama semut mati, dan perasaan itu mendorong mereka untuk mengerumuni dan menyerang makhluk apapun yang melakukan perbuatan tersebut. Tentu saja Vel tidak perlu takut terhadap sekelompok monster semut, tapi jumlah mereka tidak bisa diremehkan. Mereka tidak bisa menyakiti Vel, tapi mereka pasti sangat bisa mengganggunya. Semut adalah salah satu tipe monster yang paling tidak disukainya. Vel menjelaskannya sambil cemberut. Dora juga sependapat. "Ya, jika kamu menyentuh salah satu monster bodoh itu, mereka akan terus mengganggumu selamanya sampai kamu menghancurkan seluruh sarang mereka."
Sebenarnya Mukoda mungkin bisa melakukannya. Ia sangat yakin pernah melihat produk di supermarket olehnya yang memungkinkannya melakukan pemusnahan semut. Hei, sepertinya aku punya cara untuk menghadapi semuanya sekaligus. Ayo ikuti mereka, kata Mukoda sembari mengajak familiarnya pergi. Mereka dengan hati-hati merayap mengikuti semua tentara hutan, menjaga jarak yang cukup antara mereka dan barisan belakang tentara semut. Tidak lama kemudian, Mukoda dan yang lainnya menemukan apa yang Mukoda anggap sebagai sarang mereka. Sebuah lubang besar di tanah tempat semut merangkak masuk, tersembunyi di balik bayangan sebuah batu besar. Sepertinya itu adalah sarang mereka. Namun bagaimana cara membasmi hama tersebut? Vel bertanya dengan rasa tidak yakin. Lalu secara telepati ketika Mukoda membuka menu pestisida di supermarket online-nya, di sana ia dengan cepat menemukan dan membeli apa yang dicarinya. Hei, coba lihat teman-teman, inilah senjata rahasiaku yang akan memusnahkan sarang semut dalam satu gerakan, ucap Mukoda dengan antusias. Kotak kardus berisi pembeliannya segera tiba. Lalu Mukoda menyeringai jahat saat membukanya dan menunjukkan isinya kepada ketiga familiarnya. Ia menyusun barang-barang yang sudah dibeli di tanah. Karena tidak tahu seberapa besar sarang semut tentara hutan, Mukoda langsung membelinya 5 botol ekstra besar. Ia pikir berapapun luasnya sistem terowongan mereka, itu pasti cukup untuk menjangkau setiap sudut ruangan. Barang yang dibelinya adalah jenis pestisida yang sangat istimewa dari dunia lamanya. Cukup dengan menuangkan sedikit air dan mereka mulai mengeluarkan asap yang membunuh serangga hingga mati. Prosesnya selama 2 atau 3 jam setelah asap mulai memasuki sarang. Singkatnya, barang yang Mukoda beli adalah perangkat fumigasi rumahan yang dibuat sendiri. Ia mempunyai firasat bagus mengenai rencana itu, dan jika tebakannya benar, mereka akan mampu memusnahkan seluruh sarang semut tentara hutan sekaligus. Sesaat kemudian, gumpalan asap beracun mulai keluar dari kotak pestisida. Kemudian Mukoda meminta Dora untuk meniupkan angin ke arah sarang semut hutan raksasa. Gumpalan putih asap yang mengandung pestisida menggulung dalam angin kencang, mengalir secara diagonal ke dalam tanah. Dan sekarang mereka hanya perlu menunggu beberapa jam. Ya, kedengarannya sangat membosankan sekali. Sepertinya waktu yang tepat untuk makan, gumam Vel. Akan tetapi, Mukoda tidak menyetujui keinginan Vel karena menurutnya saat ini masih terlalu pagi untuk makan siang. Tapi Mukoda merasa setidaknya mereka bisa makan camilan atau apalah sambil menunggu. Sui sendiri ia menginginkan kue sebagai makanan cemilannya. Vel juga demikian. Untuk Dora, ia menginginkan sebuah puding. Untuk sekelompok karnivora, familiar Mukoda juga sangat menyukai makanan manis dan mereka dengan senang hati mengisi diri mereka dengan gula-gula. Mukoda sendiri memilih Mont Blanc Premium musiman yang ia nikmati dengan secangkir kopi. Pahitnya kopi adalah kontras sempurna dengan manisnya kue dan keduanya menyeimbangkan satu sama lain dengan sempurna. Jadi mereka menunggu menikmati waktu cemilan dadakan mereka seiring berjalannya waktu. Beberapa waktu kemudian, Mukoda merasa saat ini pestisida tersebut setidaknya sudah berhasil melakukan tugasnya. Dan sungguh, jika hal ini berhasil, mereka tidak punya alasan untuk berburu terburu-buru. Baiklah, ayo pergi ke sarang ini dan lihat, ucap Mukoda. Mereka berjalan melalui terowongan masuk yang miring. Vel dan Dora melangkah ke dalam kegelapan tanpa sedikit pun keraguan. Tapi mereka bukanlah orang yang paling tak kenal takut di kelompok Mukoda. Sui juga melompat ke depan dan meluncur menuruni terowongan seperti bola karet dengan cepat menambah kecepatannya. Mukoda mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri, lalu turun ke sarang setelahnya. Namun, ia tidak akan terjun ke dalam kegelapan total tanpa berpikir 2 kali seperti Vel dan Dora. Jadi, ia mengeluarkan lampu LED yang biasa digunakan para pendaki gunung. Perlahan-lahan ia turun melalui terowongan, meletakkan satu tangan di dinding kalau ia kehilangan pijakan. Tak lama kemudian, Mukoda tiba di tempat yang tampaknya merupakan ruangan besar pertama di sarang tersebut. Seluruh ruangan itu terkubur oleh lahang hitam yang berkilauan, item drop yang umum dijatuhkan oleh semut tentara hutan. Karena monster itu berada di peringkat rendah, jadi Mukoda tidak akan mengambil semua item drop milik semut tentara, hanya beberapa saja yang ia bawa.
Setelah selesai di ruangan itu, mereka pindah ke ruangan berikutnya. Dari apa yang diketahuinya, itu merupakan ruangan terakhir. Di dalam sana dihuni oleh ratu semut tentara hutan. Mukoda merasa kaget karena sang ratu masih hidup. Kemudian di hadapannya berdiri sosok sang ratu. Tubuhnya mungkin 4 atau 5 kali lebih besar dari yang lain. Lalu Vel meminta Mukoda untuk segera mengakhiri pertarungan melawan gerombolan semut. Dan atas desakan Vel, Mukoda mendekati ratu dan menarik tombak pitrilnya. Sambil berteriak untuk menghilangkan rasa takutnya, ia menusukkan pedangnya jauh ke dalam perut monster itu. Sang ratu mengejang untuk terakhir kalinya, lalu perlahan menjadi lemas sebelum menghilang, meninggalkan satu set rahang bawah semut dan batu ajaib kecil. Itu mungkin merupakan hasil tangkapan yang mengecewakan, namun ternyata ruangan itu tidak sekosong yang mereka duga. Sebuah peti harta karun telah disembunyikan di belakang ratu semut tentara hutan, cukup kecil sehingga mustahil untuk diperhatikan sampai dia menghilang. Mukoda menilai peti itu dan merasa lega karena peti itu bukanlah sebuah jebakan. Oke, sepertinya aman, aku akan membukanya, katanya. Mukoda mulai membukanya dari jarak jauh dengan ujung tombaknya. Tutup peti itu terbuka dengan bunyi gedebluk dan mereka berempat dengan perlahan membungkuk untuk mengintip ke dalam, di mana mereka menemukan sebuah liontin. Liontin itu tampak seperti semacam medali terbuat dari bahan logam berwarna keperakan dengan pola geometris aneh yang tertulis di permukaan. Di tengah-tengah bola itu terdapat sebuah batu berkilauan yang bersinar dengan semua warna. Menurut penilaiannya, liontin itu bernama liontin pemecah kutukan. Benda ajaib yang mampu membatalkan mantra sihir apapun. Tidak peduli seberapa kuat sihirnya, namun hanya dapat digunakan sekali. Satu fakta yang sangat penting masih melekat di benak Mukoda sejak ia menerima berkah pertamanya dari para dewa. Mereka berkata, berkat yang diberikan disebutnya hanya sebagian kecil. Sebuah berkah kecil yang membuat sihir lebih mudah untuk diucapkan dan akan menghilangkan semua penyakit status. Hanya dengan 2 pengecualian, mantra yang diucapkan oleh pengguna sihir yang sangat kuat dan efek kematian instan. Setelah selesai di sana, mereka segera melanjutkan penjelajahan di hutan. Seperti biasa, Sui berusaha mencegat monster apapun yang mungkin mencoba memakan mereka. Dan masih banyak lagi yang melakukan hal tersebut. Belalang sembah raksasa, kelabang raksasa, tarantula berbisa, kupu-kupu yang melumpuhkan, dan yang membuat Mukoda sangat tidak senang makhluk-makhluk dari monster yang merangkak dan menggeliat-geliat. Hanya melihat salah satu dari mereka membuatnya merinding, tapi Sui melelehkannya sebelum mereka membuat Mukoda jijik. Saat mereka bergerak semakin jauh dari sarang semut tentara hutan, monster tipe binatang mulai secara bertahap masuk ke dalam campuran binatang lokal. Tetesan daging dan kulit akhirnya kembali muncul, yang mengingatkan Mukoda bahwa mungkin ini akan menjadi waktu makan malam yang terlalu lama. Ia menyebutkannya pada familiarnya dan mereka dengan suara lantang memintanya membuat sesuatu dengan daging minotaur raksasa di dalamnya saat Mukoda menyiapkan lebih banyak daging untuk Vel dan Sui. Dora mengangkat dirinya ke posisi duduk dan meminta Mukoda membuat sedikit lagi agar dia bisa mencoba garamnya juga. Pesta minotaur raksasa mereka berlangsung hingga larut malam dan sangat menyenangkan hingga Mukoda hampir lupa bahwa mereka masih berada di tengah-tengah penjara bawah tanah. Singkatnya, Mukoda dan yang lainnya sampai di lantai 40. Di sana dihuni berbagai monster serangga. Tentunya Mukoda sudah mengantisipasi para serangga dengan cairan pestisida yang dibelinya di supermarket online. Kemudian di ruangan bos, Mukoda menemukan sebuah batu aneh yang hampir mirip dengan batu teleportasi yang Mukoda dapat dari Party Arc. Dan benar saja, batu itu memang batu teleportasi menurut skill penaksirannya. Dengan adanya batu itu, Mukoda berencana untuk kembali dulu ke permukaan karena menurutnya sudah waktunya memberi persembahan bagi para dewa. Vel dan yang lainnya sempat menolak keinginan Mukoda, akan tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena tujuan Mukoda berkaitan dengan para dewa di dunia itu. Beberapa waktu berlalu setelah sampai di permukaan. Tujuan pertama Mukoda adalah kuil petualang. Ia akan melaporkan hasil penjelajahannya. Mukoda meminta resepsionis untuk memberitahu ketua serikat bahwa Mukoda and the Gang telah kembali dari penjara bawah tanah. Dan rencananya adalah langsung pulang ke rumah saat itu.
Tetapi kesopanan Tristan yang tiada henti membuat Mukoda lebih baik, dan ia mendapati dirinya diantar ke kantornya meskipun Mukoda sudah berusaha menolaknya. "Oh, aku sangat senang melihatmu kembali. Mungkinkah Anda sudah menjelajahi seluruh ruangan bawah tanah begitu cepat?" ucap Tristan sangat antusias. Tidak, belum. Bahkan kita tidak bisa melakukan secepat itu. Mukoda menjelaskan jika ia baru sampai di lantai 40, menemukan batu teleportasi dan kembali ke permukaan untuk istirahat. Menurut Tristan, penemuan batu teleportasi di lantai 40 merupakan informasi yang sangat penting. Ditambah Mukoda telah memecahkan rekor penjelajahan paling dalam sejauh ini. Lalu Mukoda teringat pada kelompok terkuat di negeri itu yang sempat berjumpa di lantai 37. Ia menjelaskan apa yang terjadi pada mereka kepada Tristan dan menunjukkan kepadanya senjata yang ditemukan tergeletak di ruang bos. "Tidak mungkin, tapi itu benar. Saya mengenali senjata-senjata itu," kata Tristan terlihat syok. Ia menghela napas panjang dan lelah. Party itu adalah penyuplai terbesar bagi Guild, dan berita itu jelas sangat memukul Tristan. Namun kehidupan seorang petualang selalu penuh dengan bahaya. Hal-hal ini terjadi dan semua orang di bisnis itu mengetahuinya. Kemudian Tristan menanya informasi apapun yang mungkin dapat Mukoda berikan di lantai yang pernah dilaluinya. Tidak peduli seberapa kecil atau tampaknya tidak penting, bagi para petualang yang berada di garis depan dalam penjelajahan dungeon, informasi apapun yang dapat mereka peroleh di lantai berikutnya adalah hal yang paling penting. Namun semakin jauh mereka berada di ruang bawah tanah, semakin sulit informasi tersebut didapat. Fakta bahwa Guild hanya menjual peta lantai 37 ke atas sudah cukup jelas dalam hal itu. Lantai 37 adalah lantai terjauh yang pernah dicapai party manapun sebelum Mukoda in the Gang masuk ke dalam jajaran petualang yang menjelajahi Dungeon Break. Dan pengetahuan tentang wilayah itu sangat kurang. Bahkan monster yang muncul pun dianggap sebagai misteri. Lantai tersebut ternyata menjadi lantai yang cukup menarik bagi familiar Mukoda. Meskipun alasannya pastinya karena tidak ada petualang lain yang akan mengganggu pesta mereka. Kemudian Mukoda menjelaskan kepada Tristan tentang fitur setiap lantai dan monster yang mereka temui di sana. Tristan menanyakan berbagai macam pertanyaan kepada Mukoda, khususnya tentang level yang belum pernah dijelajahi setelah lantai 37. Dan kemudian Mukoda menjawab semuanya dengan sebenar-benarnya. Singkat cerita, setelah selesai urusannya di Guild Petualang, Mukoda dan yang lainnya kembali ke penginapan. Mereka mulai dengan berendam air hangat, kecuali Vel yang paling malas mandi. Namun di saat itu Mukoda memaksanya untuk mandi karena tubuhnya yang telah kotor. Kemudian Vel mengeringkan tubuhnya dengan goyangan yang kuat dan berlari keluar dari kamar mandi. Dora, Sui, dan Mukoda masih bertahan cukup lama di sana, berendam di bak mandi dan membiarkan semua kelelahan yang menumpuk selama di penjara bawah tanah hilang begitu saja. Setelah selesai mandi, Mukoda menuju ruang tamu, di mana ia menemukan Vel tergeletak di lantai. Dia sudah selesai mengeringkan dirinya dengan sihir angin. Lalu Mukoda iseng mengecek statusnya, dan didapati jika dirinya naik 5 level lagi dari sebelumnya. Mukoda menelusuri ingatannya beberapa hari terakhir, mencari penjelasan. Akhirnya ia tersadar. Oh, tentu semut, itu adalah semut. Ia teringat sarang semut tentara hutan yang ia basmi di lantai 39. Sepertinya sudah waktunya bagi saya untuk memikirkan apa yang harus saya lakukan terhadap penyewa selanjutnya, kata Mukoda. Setidaknya Mukoda ingin melihat apa yang ada di menu terbarunya sebelum salah satu dewi tertentu sempat membuat keributan. Ia mengambil waktu sejenak untuk menguatkan diri, lalu menekan tanda +1 kecil di sebelah entry supermarket online-nya di halaman keahlian. Kemudian muncul beberapa pilihan penyewa sebagai berikut: Bos Burger, Yamada Dry Cleaning, Matsumara Kiyomi, dan ikan segar setahu. Baiklah, pekikan gembira menusuk langsung ke telinga Mukoda. Halo Kisar, sepertinya kamu selalu memperhatikanku ya, tanya Mukoda. Rupanya Matsumara Kiyomi adalah waralaba toko obat terbesar dan paling terkenal di seluruh Jepang. Mukoda tidak percaya kalau ia benar-benar menjadikan toko obat sebagai salah satu pilihan skill uniknya. Dan mengingat betapa salah satu dewi sangat menginginkannya sejak dia mengetahui keberadaan toko obat, Mukoda tidak bisa menyalahkan dia karena terlalu bersemangat.
Ia lalu menghela napas panjang. Sejujurnya, jika itu terserah Mukoda, ia akan mengunjungi petugas kebersihan atau toko ikan ketimbang apotek. Mencuci pakaian di dunia lain sungguh menyusahkan dirinya. Mukoda sudah terbiasa memakai pakaian yang lama, lebih lama dibandingkan di kehidupan yang dulu. Tapi kemampuannya untuk bertahan jika ditutupi oleh tanah dan bau keringat ada batasnya. Tidak terlalu buruk ketika ia berada di rumah Karelina. Para ibu rumah tangga yang tinggal di sana menangani semua cucian di sana. Namun ketika Mukoda sedang dalam perjalanan, ia tidak punya pilihan lain selain mencucinya sendiri kapanpun ada kesempatan. Ia pernah membeli beban cuci plastik dan deterjen dari supermarket olehnya yang membuat tugas mencuci lebih mudah, namun tetap saja sangat membosankan. Akan tetapi, jika ia punya akses ke tempat laundry, dirinya bisa menyerahkan semuanya kepada mereka. Mereka mungkin akan mengirim semua kembali dengan setrika yang bagus juga. Memilihnya akan membuat kehidupan sehari-hari Mukoda jauh lebih higienis. Tentu saja toko ikan itu juga menggodanya. Berbicara sebagai orang Jepang, Mukoda tidak pernah bisa menolak ikan segar. Ia akan berusaha keras untuk mendapatkan sepiring sashimi. Tetapi karena ikan di dunianya saat ini penuh dengan parasit yang mengerikan, memakannya mentah-mentah adalah hal yang tidak terfikirkan. Mukoda terpaksa memasak semua yang ia punya dan impiannya tentang sushi tetap tidak pernah terpenuhi. Sekarang untuk lebih jelasnya, supermarket olehnya memang memiliki bagian ikan dan mereka menjadikan stok sashimi. Meski begitu, ada perbedaan besar antara ikan yang bisa didapatkan di toko kelontong sehari-hari dan ikan yang mereka jual di toko khusus. Dan Mukoda sangat mendambakan ikan yang bagus. Mereka mungkin menyediakan berbagai jenis ikan yang tidak bisa didapat di supermarket juga. Memikirkan apa yang akan terjadi jika ia memilih toko laundry atau toko ikan membuatnya merinding. Suara Kisar terngiang-ngiang di kepalanya. Saya yakin pria yang baik hati dan penuh perhatian seperti Anda tidak akan bermimpi untuk memilih apapun selain toko obat. Saya percaya Anda. Pilih toko obat. Saya yakin Anda memahami betul apa yang akan terjadi jika Anda memilih yang lain, kata Kisar dengan nada suara terdengar mengancam. Tentu saja aku akan memilih toko obat. Sini lihat, kata Mukoda yang menyerah di bawah ancaman kemarahan Kisar. Ia kemudian menekan penyewa khusus toko Matsumara Kiyomi. Kontrak dibentuk dengan Matsumara Kiyomi. Penyewa berikutnya akan dibuka pada level 160. Hahaha, akhirnya saya bisa berbelanja di toko obat. Aku akan membeli semuanya, kata Kisar tertawa gembira.